DJ Panda dan ayah bundanya sudah berusaha nyambangi Erika, membawa hadiah untuk jabang bayi. Akan tetapi dari pihak Erika menolak dari kehadiran mereka. Apakah sudah sedemikian kekehnya Erika tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan DJ Panda? Akan tetapi dari berita-berita yang saya lihat, konon kabarnya WA Erika dan DJ Panda masih belum unfollow. Tentunya masih ada harapan untuk bisa berkomunikasi. Terus dari prediksi saya, sebenarnya perdamaian itu masih ada celah, walaupun juga sulit ya, karena masih di angka 0. Prediksinya seperti itu ya, artinya tergantung DJ Panda dalam mengusahakan, dalam berusaha. Kalau langkahnya tepat bisa terjadi perdamaian, tapi kalau langkahnya salah bisa kebalikannya. Makanya di prediksi yang kemarin itu saya memohon pada DJ Panda dengan fansnya, semoga tidak ada hujatan-hujatan lagi kepada Erika. Makanya ketika ingin Erika untuk misalnya mencabut laporannya, sudah seharusnya DJ Panda dan fansnya ini berusaha tidak membulinya, kemudian berusaha mensupport mereka untuk bisa berdamai dan lain sebagainya. Akan tetapi yang kita lihat malah banyak sekali yang menghujat Erika, dan sebaliknya dari fansnya Erika juga banyak yang menghujat DJ Panda. Jadi masalah ini nggak kelar-kelar jadinya kalau seperti itu. Sangat disayangkan, padahal kalau Erika sudah bilang bahwa DJ Panda adalah ayah dari jabang bayinya, sekalipun nggak mau dinikahi. Terus DJ Panda juga sudah mengakui bahwa yang dikandung itu adalah anaknya. Alangkah baiknya memberikan ruang untuk DJ Panda untuk bisa bertemu dengan Erika. Ya, semoga saja entah kapan bisa terjadi pertemuan itu. Semoga saja. Makanya di sini ingin saya prediksi, bagaimanakah hati Erika setelah mengetahui ternyata DJ Panda dan kedua orangnya datang ke rumah sakit untuk membesuknya. Jadi ini sudah 2 kali loh ya, orang tuanya DJ Panda ini datang ke Jakarta demi masa depan anaknya, demi menyelesaikan masalah-masalah anaknya. Mari kita lihat bagaimanakah perasaan Erika ketika mengetahui bahwa DJ Panda dan kedua orangnya ingin membesuk jabang bayinya dan ingin memberikan hadiah atas kelahirannya. Bagaimanakah perasaan dari Erika? Justice, proses hukum, atau juga menimbang-nimbang baik buruknya. DJ Panda yang datang ke rumah sakit. Awakening, sebuah pengorbanan yang luar biasa tapi tidak dihargai. Ada simbol Raja Cangkir, di mana dari Panda ini masih ingin menjalin hubungan baik pada Erika. Juga masih ada kayak keinginan untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Erika. Pergerakan cepat. Nah, pergerakan cepat ini mengarah kemana? Wish counselor, pertimbangan-pertimbangan yang ada. Terus perasaan Erika pada DJ Panda saat itu bagaimana? Konflik, masih berantem, masih tidak enakan kayak gitu. Jadi teman-teman, dari ke-7 kartu ini melambangkan kondisi Erika dan DJ Panda saat DJ Panda datang dengan orang tuanya tidak mampu menggugah hati Erika, tidak mampu menggugah belas kasih Erika kepada sesama. Erika tetap bersikukuh untuk tidak menerima kehadiran mereka, karena proses hukum tetap akan berjalan.
Walaupun DJ Panda dan orang tuanya sudah hadir ke rumah sakit dengan pengorbanan yang luar biasa juga, dari Kediri ke Jakarta itu berapa jam ya. 2 kali loh mereka berusaha untuk bertemu dengan Erika. Demi apa? Ya demi menyelesaikan masalah anaknya dengan Erika ini. Akan tetapi saat DJ Panda datang ke rumah sakit, begitu mendengar kedatangan DJ Panda, dengan cepatnya, dengan tanpa pikir panjang, Erika dan keluarganya, karena di sini ada wish counselor, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, apalagi saat ini masih berkonflik, yang pada akhirnya menolak kehadiran mereka. Ya karena masih belum baikan. Apalagi dari Erika ini sudah melaporkan DJ Panda. Makanya kartunya kan keluar, ada simbol justice ini. Proses hukum yang masih berproses. Apakah suatu hari hubungan Erika dengan DJ Panda bisa baikan kembali? Empat koin saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, tapi juga saling memantau. Saling mempertahankan egonya, tapi juga saling memantau, memata-matai apa yang sudah dikerjakan, aktivitasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk baikan tidak semudah itu. Makanya di sini disimbolkan ada sosok yang membawa tameng tapi dihujani oleh tongkat 9. Masing-masing tetap mempertahankan pendiriannya, walaupun selalu memantau. The World ada simbol tutup buku, membuka lembaran baru. Jadi mereka pikir kehidupan saya atau kehidupan Erika dengan Panda sudah selesai sampai saat ini saja. Kita membuka lembaran baru, kehidupan baru kayak gitu. Hubungan tetap tidak baik-baik saja, juga miskomunikasi. Satu kartu lagi ya, The Chariot. Jadi The Chariot itu dilambangkan adanya seorang kusir yang menarik kuda hitam dan kuda putih. Sebenarnya ini kartu yang positif kalau mengambil langkah yang positif. Tapi kalau memilih langkah yang negatif yang dilambangkan kuda hitam ini, ya tentunya masalah ini akan nggak kelar-kelar. Karena apa? Karena tidak ada yang menurunkan egonya di sini. Padahal saling mantau loh. Kalau masih saling mantau, ini sebenarnya masih ada perasaan, cuma perasaan itu terkalahkan dengan egonya ini. Apalagi kabarnya kan WA-nya masih belum di-unfollow, makanya masih saling mantau. Juga ada kecemburuan nanti seandainya misalnya DJ Panda dengan orang lain atau Erika dengan orang lain dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman kondisinya. Apakah suatu saat nanti DJ Panda bisa bertemu dengan dedek bayi? Bertemu dalam arti kata kayak digendong ya, bukan bertemu say hello, bukan kayak dalam arti digendong, dipeluk kayak gitu. Apakah suatu saat DJ Panda bisa menggendong anaknya? Ada kabar-kabar baik. Kemudian 7 jangkir, tapi masih dalam pikiran atau pertimbangan-pertimbangan. Jadi masih ada peluang loh sebenarnya. Tapi di sini juga ada simbol orang meditasi, tapi di atasnya ada simbol 4 pedang, ada simbol pertengkaran. Tapi di dalam hati sudah berusaha untuk meleremkan masalah ini. Menara putus teman-teman, menara putus. Jadi bisa dibilang sebenarnya masih ada peluang. Hanya saja peluangnya ini kecil. Karena
mereka masih dalam kondisi berseteru. Ditambah lagi ada simbol menara putus. Jadi mungkin kedua belah pihak ini nanti tidak ingin hubungan mereka membaik. Jadi hubungan berseberangan kayak gitu sampai nanti. Tapi yang namanya prediksi ini sifatnya kan sementara. Kembali lagi tergantung pada usaha manusia dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada upaya-upaya yang gigih, tentunya prediksi ini juga bisa kejadian. Tapi kalau setelah diprediksi seperti ini, kondisinya yang sulit seperti ini, kemudian ada usaha-usaha yang luar biasa, siapa tahu ada hatinya Erika yang tergerakkan untuk bisa mempertemukan dedek bayi ini dengan Panda. Walaupun ini sangat susah kalau dilihat dari kartu ini. Apalagi Erika ini orangnya saklek loh. Saklek banget. Kalau A, B ya B. Jadi apa ya? Semoga sajalah kita doakan agar mereka bisa baikan ya. Tidak ada gunanya berseteru sampai nanti. Itu akan menjadikan beban kehidupan. Kalau bisa berdamai, kenapa nggak berdamai? Kayak gitu ya. Daripada berantem.